Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru, teman-teman, adik-adik yang sudah mengikuti live Instagram Smart Indonesia. Eh, saya ucapkan selamat, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali ya IG Live Smart Indonesia dengan tema atau seri Teacher Talk yang akan membahas seputar aktivitas pendidikan saat pandemi dan nanti pasca pandemi. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu. Kita datangkan dari IMZ yang nanti akan membahas seputar tema tentang belajar merangkul asa, memberdayakan pahlawan devisa, tips dan strategi andragogi pemaksimalan potensi menjadi kompetensi. Nah, sore hari ini kita akan membahas hal tersebut yang nanti akan dipaparkan oleh Guru Riki. Semoga menjadi inspirasi kita sebagai guru, inspirasi kita sebagai mahasiswa calon guru, inspirasi kita sebagai pendamping masyarakat juga nanti. Harapannya memang kita banyak mengambil pelajaran ya dari apa yang disampaikan nanti oleh Guru Riki. Nah, sebelum saya memperkenalkan lebih jauh siapa itu Guru Riki, sebelum saya bacakan CV-nya, saya akan terlebih dahulu mengundang narasumber kita ke live IG ini. Nah, mungkin guru-guru kemarin sudah menantikan IG live karena sebetulnya jadwal kita itu setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat sore jam 4 itu kita sudah jadwalkan sampai akhir tahun. Jadi bagi yang belum berkesempatan mengikuti di Jumat sebelumnya bisa mengikuti di Jumat-Jumat berikutnya. Oke, baik, kita langsung panggil saja Guru Riki ke live kita ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Berade. Suara saya terdengar jelas, Berade? Alhamdulillah terdengar jelas. Apa kabar, Guru Riki? Alhamdulillah, Berade. Gimana kabar sebaliknya? Ya, Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, ini teman-teman guru sudah menantikan paparan materinya Guru Riki nih hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru, adik-adik dan teman-teman sekalian, saya akan membacakan profil Guru Riki terlebih dahulu. Siapa sih Guru Riki ini? Ya. Ini Guru Riki Wirahmawan, SSI MPD. Lahir di Sukabumi 12 Januari 92. Nah, jadi beliau asli dari Sukabumi ya. Sudah menikah, mohon maaf bagi yang teman-teman yang masih jomblo. Ini Guru Riki sudah sold out. Jangan di ping-ping ya nanti Instagramnya. Nah, Guru Riki ini S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian aktif juga di Sekolah Guru Indonesia ya sebagai senior trainer, dan sekarang aktif bersama Dompet Duafa di IMZ sebagai IMZ Consulting Program. Nah, jadi Bapak Ibu Guru mungkin yang ingin berkonsultasi terkait program-program yang mungkin ingin dikembangkan itu nanti bisa ke Guru Riki. Nah, itu ya sekilas profil dari Guru Riki Wirahmawan. Saya nggak bisa menyebutkan terlalu detail, takut nanti ada yang tiba-tiba datang ke rumah Guru Riki kalau disebutkan alamatnya terlalu jelas. Kayak gitu ya. Karena memang sebelumnya Guru Riki ini banyak fansnya, kalau isi kegiatan selalu ada fans yang menyertainya gitu. Nah, Guru Riki hari ini kan ingin membahas tentang ini ya, kemarin belajar merangkul asa, memberdayakan pahlawan devisa, tips dan strategi andragogi, pemaksimalan potensi menjadi kompetensi. Nah, karena memang beliau ini
belakangan bertugas mendampingi ya para TKI yang belajar dari luar negeri, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya pembahasannya, saya langsung serahkan ke Guru Riki. Silakan, Guru Riki. Ya, baik. Terima kasih, Guru Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda was samawati wa ja'ala kulla syai'in mawjudat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahidis syafa'ah. Wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in amma ba'du. Puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama kecintaan kita terhadap ilmu seperti itu, sehingga alhamdulillah di kesempatan hari ini melalui IG Live gitu ya, berada ya, alhamdulillah sama-sama kita bisa ngobrol lah kayak gitu, ngobrol membicarakan tentang seputar dunia pendidikan ya. Alhamdulillah Guru Ade telah memberikan kesempatannya bagi saya, maka mungkin untuk kurang lebih 1 jam atau sampai malam nih Guru Ade. Saya lagi akan berbincang kaitannya dengan tadi yang sudah Guru Ade sebutkan. Salah satunya adalah tips dan strategi andragogi pemaksimalan potensi menjadi kompetensi. Kalau misalkan ada studi kasus, maka studi kasus yang saya gunakan adalah para pahlawan devisa yang ada di Hong Kong kayak gitu. Alhamdulillah sudah tadi disebutkan oleh Guru Ade, saya diberikan amanah oleh IMZ Dompet Alpha untuk kemudian dalam tanda kutip gitu ya, menahkodai kegiatan-kegiatan program consulting di Indonesia dan juga menahkodai kegiatan-kegiatan pembelajaran, training kayak gitu, dan konsultasi juga di Hong Kong. Alhamdulillah untuk kegiatan di Hong Kong ini kita sudah masuk pada angkatan ke-5 Guru Ade, sudah masuk ke angkatan ke-5. Para TKI atau para pahlawan devisa di sana, kita manggilnya udah nggak TKI lagi di sana Guru Ade, tapi PMI, Pekerja Migran Indonesia kayak gitu. Ya, para PMI ya. Ya, sudah kemudian punya curiosity yang bagus untuk belajar mengembangkan potensi dan dirinya masing-masing, sehingga IMZ hadir di sana untuk kemudian memfasilitasi bagi para PMI di sana yang mau melanjutkan sekolah. Kita mengadakan namanya PKBM kayak gitu ya, mengadakan kejar paket, baik kejar paket B secara SMP atau kejar paket C secara SMA. Bukan hanya itu Guru Ade, tapi kita juga membuka kursus khusus dan juga pelatihan di sana. Ada kursus atau pelatihan komputer dan juga kursus pelatihan bahasa Inggris. Kerjasama dengan Dompet Alpha Hong Kong di sana, juga kita mengasah skill dan keterampilan para TKI, para pekerja migran Indonesia di sana untuk bisa seperti menjahit, dan juga ada klinik Quran untuk belajar membaca Al-Quran. Itu sekilas kaitannya dengan studi kasus yang akan kita sama-sama pelajari pada sore hari ini, akan kita diskusikan kayak gitu. Sebelum saya membahas lebih lanjut kaitannya dengan kejar paket lah, atau kaitannya dengan perhongkongan tadi yang saya sebutkan, hari ini ataupun sore ini saya akan lebih ke masalah teoritis yang mungkin nanti kita akan simulasikan atau akan kita akulturasikan kayak gitu ya, dengan praktik-praktik ataupun simulasi kependidikan yang mungkin terjadi di Hong Kong kayak gitu pada kesempatan hari ini ataupun yang telah kita lakukan sampai dengan angkatan 5. Baik, kita masuk rekan-rekan semua kaitannya dengan tips dan strategi andragogi pemaksimalan potensi menjadi kompetensi kayak gitu ya. Nih, kalau kita ngomongin tentang kalau kita berbicara tentang andragogi kayak gitu, rekan-rekan semua, maka tidak lepas andragogi ini dikaitkan dengan beberapa hal. Tapi sebelum jauh kita menuju ke sana, saya akan bahas secara etimologi dan terminologi. Kalau secara etimologi, andragogi ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu andra dan agogos. Andra itu dia berarti orang dewasa, sedangkan agogos itu berarti memimpin orang dewasa secara etimologi. Karena secara terminologi, kaitannya dengan andragogi ini rekan-rekan semua adalah suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa, bagaimana orang dewasa tersebut bisa belajar. Secara sederhananya seperti itu.
Jadi suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa itu bisa belajar. Kata andragogi tadi pertama kali itu disebutkan ataupun digunakan pertama kali itu oleh Alexander Kepp pada tahun 1883. Alexander Kepp pada waktu tersebut menggunakan istilah andragogi untuk apa sebetulnya? Itu adalah untuk merumuskan dan menjelaskan kayak gitu ya. Maksudnya menjelaskan perumusan dari konsep-konsep dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Plato kayak gitu. Hanya saja pada kesempatan ini kita tidak akan membahas lebih jauh konsep-konsep dasar teori pendidikan mana yang kemudian disampaikan ataupun yang dicanangkan oleh Plato yang kemudian dijelaskan langsung oleh tadi Alexander Kepp kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam dunia pendidikan, otomatis biasanya kita juga mengenal ya istilahnya tentang pedagogi juga kayak gitu. Kalau pedagogi kan kaitannya dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana kita mengajar, menuntun anak-anak untuk melakukan proses pembelajarannya. Sama dengan halnya andragogi, pedagogi juga sebetulnya kan terdiri dari kedua kata ya. Dia ada kata paid dan agogos. Paid itu adalah anak-anak dan agogos itu adalah memimpin. Jadi kalau secara terminologi tadi, apa berarti ya tadi suatu cara ataupun suatu hal yang dilakukan agar apa? Ya agar anak-anak bisa belajar dengan. Nah, kalau misalkan dalam dunia pendidikan kita menangi dan kita masalah andragogi, maka otomatis kita juga harus bisa mengidentifikasi itu perbedaan-perbedaan dari andragogi dan pedagogi seperti apa. Dari hasil perenungan yang telah dilakukan gitu ya, apa yang telah jadi based on experience yang telah didapatkan dan juga beberapa sumber-sumber pengetahuan yang coba saya kumpulkan seperti itu setidak-tidaknya perbedaan antara pedagogi dan andragogi itu terdiri dari 4 hal rekan-rekan semua. Yang pertama itu bisa diidentifikasi dari citra diri. Nah, dengan citra diri yang pertama, ini kalau misalkan anak-anak gitu ya, tergantung pada orang lain, kesannya seperti itu, maka pada andragogi ini, otomatis seorang anak ini sudah harus bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Itu adalah cara andragogi. Jadi apa implikasinya? Implikasi dari keadaan tersebut dalam hubungan antara guru dan murid adalah pada proses andragogi hubungan itu bersifat timbal balik gitu ya, bersifat timbal balik dan saling membantu. Sedangkan pada proses pedagogi otomatis hubungan itu lebih ditentukan oleh guru dan bersifat satu arah saja. Nah, citra diri karena saya sudah bisa menentukan mana hal yang baik dan benar bagi saya, maka saya sudah dewasa. Saya sudah dewasa, otomatis proses pembelajaran andragogi bisa masuk. Tapi kalau misalkan anak masih dia belum bisa memutuskan apa yang baik dan benar bagi dirinya sendiri, dan dia masih tergantung pada orang lain, maka proses pembelajaran pedagogi berlangsung pada saat itu. Gitu. Kemudian, yang kedua, kita bisa mengidentifikasi juga dari kaitannya dengan pengalaman ya, perbedaan yang mendasar yang kedua, tadi citra diri, kemudian yang kedua adalah pengalaman. Kalau dalam proses pembelajaran andragogi, pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh siswa atau peserta didik itu adalah menjadi sumber informasi sebetulnya. Karena orang dewasa otomatis sudah memiliki pengalaman-pengalaman hidupnya kayak gitu. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi bisa dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada peserta didik tersebut kayak gitu. Pada proses pembelajaran tersebut. Beda halnya dengan pedagogi. Karena pedagogi ini masih kecenderungannya dengan anak-anak, maka otomatis apa? Dalam pendekatannya pun guru itu hanya cenderung satu arah. Hanya pengalaman itu justru dialihkan gitu ya dari pihak guru ke murid saja, dari guru murid, pengalaman guru murid, pengalaman guru murid gitu. Tidak lantas kemudian dua arah. Kalau metode yang digunakan biasanya kalau pedagogi itu dia lebih kepada ceramah, guru yang memberikan informasi apa pengalaman yang dia dapatkan, sedangkan pada pengalaman belajar dengan andragogi dia diskusinya kelompok. Masing-masing kelompok dia memiliki kesempatannya untuk kemudian bersuara dan juga untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terjadi baik ya pengalaman-pengalaman yang terjadi pada peserta didik tersebut. Kayak gitu. Itu dilihat dari dua hal, citra diri, pengalaman, dan yang ketiga adalah kesiapan belajar rekan-rekan semua.
Nah, dalam pendekatan pedagogi gitu ya, gurulah yang memutuskan isi pelajarannya apa dan bertanggung jawab terhadap proses pemilihannya seperti apa, gitu ya. Kalau misalkan dalam proses pembelajaran, guru masih menentukan isi pelajaran dan juga bertanggung jawab terhadap proses pemilihannya kayak gitu. Sedangkan pada andragogi ini kaitannya kecenderungannya adalah peserta didik yang memutuskan apa yang dipelajarinya berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator kayak gitu. Itu yang tiga kaitannya dengan kesiapan belajar rekan-rekan semua. Dan yang terakhir yang keempat gitu ya, perbedaan yang mendasar antara pedagogi dan andragogi ini adalah dilihat dari apa? Nirwana waktu belajar. Maksudnya apa? Nirwana waktu belajar ini rekan-rekan semua ini dipandang sebagai suatu proses pemecahan masalah. Kalau untuk andragogi ini dia mencari dan juga memecahkan masalah pada hari itu. Sedangkan pada pedagogi biasanya untuk proses pembelajaran secara pedagogi itu harus mengumpulkan terlebih dahulu pengetahuan-pengetahuan, materi-materi gitu ya yang dipelajarinya yang kemudian bisa digunakan waktu kelak ketika memang ada masalah kayak gitu. Itu perbedaan yang mendasar antara pedagogi dan andragogi dalam proses pembelajaran sebetulnya. Kalau misalkan kita lakukan identifikasi terhadap bagaimana perbedaan mendasar kayak gitu ya, itu hanya 4 saja. Kemudian masuk pada ranah andragogi lagi, rekan-rekan semua. Kalau kita berbicara tentang andragogi, otomatis kita juga mengenal istilahnya prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Karena terkadang seperti ini, terkadang orang dewasa itu tidak mau diperlakukan seperti halnya anak-anak. Dan pun sebetulnya anak-anak lantas kemudian harus diperlakukan seperti orang dewasa dalam tanda kutip. Dia memiliki porsinya masing-masing. Sehingga pada hari ini pun sebetulnya kita cukup kompeten juga atau ya suitable juga gitu ya rekan-rekan semua untuk kemudian belajar bagaimana prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Dari pengalaman dan juga beberapa teori yang saya padupadankan, itu setidak-tidaknya kita bisa mengenal prinsip-prinsip belajar orang dewasa itu terdiri dari 7 hal dalam ranah kaitannya dengan andragogi tadi. Apa saja? Orang dewasa, rekan-rekan semua itu akan belajar dengan baik apabila ia secara utuh ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan proses pembelajaran itu sendiri. Saat saya menjadi seorang dewasa secara seutuhnya kayak gitu dan saya tidak diberikan waktu oleh guru atau oleh fasilitator, otomatis saya sebagai seorang dewasa kecenderungannya tidak akan begitu tertarik terhadap proses pembelajaran. Tapi ketika memang kita diberikan bagian untuk kemudian sama-sama bisa mengaktualisasi diri, itu menjadi satu hal yang menjadi menarik gitu ketika melakukan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, orang dewasa, ya rekan-rekan semuanya, orang dewasa itu akan belajar dengan baik apabila apa? Apabila menyangkut mana yang menarik bagi dia dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu. Kan tadi sudah diketahui ya, kalau misalkan ada satu permasalahan tapi tidak ada kaitannya dengan saya dan tidak terlalu menarik dengan saya, maka otomatis saya tidak akan terlalu belajar dengan baik. Gitu. Orang dewasa biasanya kecenderungan seperti itu. Ada dulu hal menarik, maka dia biasanya akan belajar dengan baik juga. Apalagi ada kaitannya dengan dirinya sendiri, membahas satu hal yang mungkin dia memiliki permasalahan dan memiliki irisannya pada waktu proses pembelajaran tersebut, maka belajar kecenderungannya akan lebih optimal bagi orang dewasa. Kemudian rekan-rekan, yang ketiga, lagi yang ketiga itu adalah orang dewasa akan belajar sebaik mungkin apabila apa? Dia istilahnya apa ya? Apa manfaat bagiku gitu. Dia mengetahui, mempelajari manfaat dan praktis bisa dilakukan pada memecahkan masalah misalkan pada hari itu gitu. Biasanya kecenderungannya seperti itu. Prinsip-prinsip belajar yang dilakukan orang dewasa. Kemudian apalagi rekan-rekan semua? Oke, dorongan semangat gitu ya. Yang keempat itu dorongan semangat dan motivasi. Biasanya yang survei di lapangan itu mengatakan bahwa tingkat kecenderungan motivasi seseorang belajar itu ternyata tidak lantas kemudian bisa bertahan
dalam jangka waktu yang lama katanya. Bahkan menurut teori Edgar Dale kan, kalau kita pernah belajar kayak gitu ya, sama-sama kita pernah belajar tentang teori Edgar Dale, kita mengetahui itu bagaimana seseorang bisa kemudian dilakukan diketahui dia bisa menyerap berapa persen informasi pembelajarannya ketika memang tadi itu ada beberapa tahapan yang harus dia lakukan. Bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi panca inderanya kayak gitu sehingga dia melakukan semuanya kayak gitu kan, TN itu sampai 90% dan lain sebagainya. Perlu adanya dorongan dan motivasi untuk melakukan itu semua. Kayak gitu. Kemudian apalagi rekan-rekan semua, proses yang kelima itu adalah orang dewasa belajar sebaik mungkin apabila apa? Dia mempunyai kesempatan waktu gitu ya. Kesempatan waktu diberikan rentang waktu yang cukup untuk dia bisa mengaktualisasikan diri kayak gitu. Kecenderungannya kalau misalkan orang dewasa dan kemudian anak-anak bisa dilihat saja gitu ya, bagaimana orang dewasa belum tentu gitu ya, belum tentu dia mau belajar untuk hal yang kedua kalau misalkan menurut teori andragogi ini kalau dia belum kecenderungannya belum selesai dengan satu ini. Biasanya pendalaman terlebih dahulu terhadap satu materi ini yang kemudian kalau dia sudah paham baru dia bisa masuk ke proses pembelajaran yang selanjutnya. Kalau itu dilaksanakan gitu ya dalam proses belajar mengajar. Yang saya rasakan selama ini seperti itu. Harus selesai dulu, baru kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Untuk bisa masuk tahap selanjutnya otomatis memiliki atau membutuhkan waktu yang relatif disesuaikan dengan tadi proses penyerapan informasi yang didapatkan oleh masing-masing peserta didik itu sendiri gitu ya. Kemudian yang keenam, rekan-rekan semua, proses belajar itu dipengaruhi juga oleh pengalaman masa lalu dan juga daya pikir dari warga belajar. Itu adalah prinsip-prinsip belajar orang dewasa yang keenam. Biasanya pengalaman-pengalaman ini yang telah tadi coba kita sebutkan juga, ini bisa menjadi sumber belajar yang begitu mahal ketika memang seorang yang dewasa masuk dalam proses pembelajaran. Otomatis ada materi, ada teori dari berbagai macam sumber kayak gitu. Ini biasanya direlasikan juga, dikorespondensikan juga dengan bagaimana dia memiliki pengalaman masa lalu dan juga bisa dilakukan proses identifikasi lebih lanjut dengan materi-materi tersebut. Kemudian yang keenam, rekan-rekan semua, atau yang ketujuh ya, yang ketujuh ini adalah saling pengertian gitu. Jadi adanya proses saling mendukung, saling pengertian orang dewasa juga dengan fasilitatornya bisa dikatakan seperti itu, atau masih orang dewasa dengan peserta didik yang lain, dengan orang dewasa yang lain. Biasanya untuk bisa mencapai satu tahap proses pembelajaran, orang dewasa akan saling support terhadap apa yang harus mereka dapatkan. Misalkan kalau dalam hal ini adalah tujuan dalam pembelajaran, maka kecenderungannya orang dewasa harusnya saling support untuk bisa mendapatkan tujuan pembelajaran tersebut. Biasa itu rata-rata ya yang biasa dilakukan prinsip-prinsip belajar orang dewasa, yaitu dari menurut pendekatan andragogi itu sendiri. Baik, dari beberapa hal kaitannya dengan orang dewasa, sebetulnya ini lebih kecenderungan apa yang telah tadi dilakukan pada studi kasus kan, studi kasus yang saya jalankan ketika memang kita melakukan proses belajar mengajar di acara paket Hongkong sebetulnya sudah berjalan sampai dengan angkatan 5, dan juga memang saya melihat kecenderungan dari beberapa teori-teori yang ada tadi beberapa teori-teori yang kemudian ya dipadu-padankan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Sebetulnya kecenderungannya lebih 80%. 80% ini merupakan based on experience dari apa yang dilakukan selama kita melakukan studi kasus proses pembelajaran paket C dan paket B. Kemudian yang kedua juga, cerita ini juga sebetulnya merupakan hasil refleksi juga dari guru-guru Nusantara. SGI kita kemarin ya Guru Ari ya diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar dengan guru-guru Nusantara, sehingga insight-insight yang didapatkan dari proses belajar mereka itu mengidentifikasikan apa yang telah tadi saya tuangkan dari beberapa hasil perenungan tadi gitu, kemudian dituangkan dan juga dipresentasikan dalam tanda kutip diobrolkan pada sore hari ini.
Baik, itu kaitannya dengan andragogi. Nah, Guru Ade dan juga rekan-rekan semua, kita akan coba membahas juga kaitannya dengan potensi kayak gitu ya. Kita sebetulnya core-nya itu adalah potensi menjadi kompetensi. Andragogi itu mungkin hanya sebatas apa ya, sebatas intro lah, introduction gitu kalau dalam apa namanya, kalau dalam lagu lah kayak gitu. Nah, kaitannya dengan potensi, Guru Ade, sebenarnya potensi itu apa ya? Kalau menurut saya, kompetensi itu adalah suatu kemampuan ya, suatu kemampuan serta kapasitas individu yang masih apa? Yang masih tersimpan di dalam diri. Gitu. Ya, itu adalah potensi, kemampuan serta kapasitas individu yang masih tersimpan di dalam dirinya, itu merupakan, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Potensi itu adalah apa? Oke, saya bacakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, potensi diri ini merupakan suatu kemampuan serta kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dipergunakan dengan secara maksimal kayak gitu. Jadi ada apa namanya ya, ada kapasitas individu yang masih tersimpan di dalam diri tapi belum teraktualisasikan. Itu adalah potensi. Jenis-jenisnya, guru-guru dan rekan-rekan semua, jenis-jenis potensi diri ini ada yang mengkategorikan 4, ada juga yang mengkategorikan 5 kayak gitu. Itu apa saja potensi-potensi itu gitu ya, karena kita sedang berbicara tentang potensi diri, maka saya akan batasi terhadap potensi diri. Ya, karena ada juga itu yang namanya potensi wisata, misalnya potensi daerah, potensi apa dan lain sebagainya, banyak jenisnya. Tapi pada sore ini kita coba batasi pada potensi diri. Nah, potensi diri ini rekan-rekan semua itu bisa kita identifikasi terhadap 4 atau 5 hal lah kayak gitu. Yang pertama, potensi diri ini kaitannya dengan potensi berpikir ya. Rekan-rekan semua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita gitu ya dengan dengan otak yang begitu sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain di dunia ini kayak gitu. Ini perlu kita syukuri luar biasa. Bagaimana manusia memiliki 10 pangkat 12 sel otak. 10 pangkat 12 sel otak itu sama dengan berapa ya? Berapa tuh? 1 triliun ya, 1 triliun otak. Sel otak dikatakan apa? Neuron ya. Ada kurang lebih 1 triliun sel otak yang dimiliki oleh manusia. Ini adalah potensi biasa. Nah, satu sel otak tadi, satu neuron tadi itu bisa terkoneksi 1 sampai dengan 20.000 koneksi rekan-rekan. Dan proses belajar mengajar sebenarnya atau pada dasarnya adalah ingin memperbanyak koneksi-koneksi itu, sambungan-sambungan neuron, dan memperkuatnya atau mempertebalnya. Ya rekan-rekan semua. Jadi kalau misalkan kita belajar satu hal yang baru, itu sel saraf otak kita, neuron, itu akan tersambung satu. Belajar lagi yang baru akan tersambung satu, dan lain sebagainya. Saat kita melakukan proses pengulangan, maka sambungan itu akan kemudian memperkuat, atau istilahnya, atau kata lainnya adalah mempertebal, kayak gitu ya. Nah, kalau kita belajar biologi kan mungkin kita tahu tuh ada istilahnya akson, dendrit, apalagi lah yang lain-lain yang kaitan dengan sel-sel. Nanti rekan-rekan semua bisa belajar lebih jauh kaitannya dengan itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana potensi diri, potensi manusia yang salah satunya adalah potensi berpikir luar biasa, kayak gitu ya, yang harus sama-sama kita maksimalkan sebagai manusia agar potensi itu bisa bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah selain tadi potensi berpikir, yang kedua adalah potensi emosi, potensi emosional atau emosi. Potensi emosi ini kaitannya dengan apa rekan-rekan semua? Ini kaitannya dengan bagaimana seseorang mengetahui tentang cita rasa, bagaimana dia bisa memahami orang lain, ingin mencintai kayak gitu ya, mencintai dan rasa dicintai, termasuk memperhatikan dan juga diperhatikan, juga menghargai serta dihargai. Kecenderungan-kecenderungan inilah yang sebetulnya merupakan satu potensi yang dimiliki oleh manusia. Namanya adalah potensi emosi. Potensi ini termasuk potensi gaya yang indah. Karena bukankah Allah itu merupakan satu hal yang indah ya, keindahan, dan juga Allah sangat menyukai hal yang indah. Ini merupakan kaitannya dengan potensi emosi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, bagian dari potensi diri itu sendiri. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semua, adalah potensi fisik. Ya, potensi fisik. Oke, kaitannya dengan potensi fisik, saya coba membacakan satu ayat Al-Quran. Itu adalah surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu artinya apa, rekan-rekan semua? Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi, alhamdulillah ini satu hal yang perlu disyukuri juga oleh kita, bahwa manusia itu merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang fisiknya lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau dilihat dari morfologisnya gitu ya, kalau dilihat dari luarnya bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat dari fisiologisnya atau kaitannya dengan bagaimana fisik ini bisa bekerja, potensi fisik yang bagus adalah ketika memang bisa dilihat bagi orang-orang yang menjadi binaragawan, atlet, dan lain sebagainya kayak gitu, mereka bisa menjadi seorang yang mengerahkan potensi fisiknya yang luar biasa bagus, sehingga dia bisa berlari cepat, misalkan badannya bisa terbentuk, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari potensi juga. Itu adalah potensi fisiknya. Kemudian yang keempat, rekan-rekan semua, kalau berbicara tentang potensi, kita juga mengenai di sini adalah potensi sosial. Nah, kalau potensi sosial ini adalah bagaimana ya kapasitas seseorang ini dia bisa menyesuaikan diri atau adaptasi terhadap lingkungannya. Biasanya orang-orang yang memiliki potensi sosial yang bagus, kecenderungannya dia tentram, adem ayem dengan orang lain kayak gitu. Karena dia biasanya bisa beradaptasi dengan bagus. Termasuk ketika ngomongin tentang potensi sosial, ini kaitannya juga dengan bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Orang yang memang memiliki potensi sosial yang bagus, kecenderungannya pun dia memiliki interaksi sosial yang bagus dengan orang lain. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ada yang mengatakan 5 gitu ya, potensi diri itu. Tadi yang telah saya sampaikan 4 itu merupakan amennya secara umumnya, dan yang kelima itu adalah potensi daya juang. Nah, kaitannya dengan potensi daya juang, bagi seorang pembelajar, bagi seorang siswa, bagi seorang guru juga harus merupakan seorang pembelajar kayak gitu ya. Kaitannya dengan potensi daya juang ini, bagaimana dia bisa mengejawantahkan, kaidah-kaidah dalam berjuang dalam dunia pendidikan misalkan. Orang yang paham betul potensi daya juangnya sebagai manusia, maka dia tidak akan kemudian keluar dari hal-hal yang dirasa tidak nyaman. Misalkan belajar kecenderungannya dulu zaman gitu ya. Bukan kecenderungannya lagi bahwa zaman gitu ya. Panjang waktunya. Bagi orang-orang yang mengerti potensi daya juang ini, maka kecenderungan waktu yang lama ini tidak lantas kemudian membuat dirinya sulit. Nah, gitu. Karena belajar itu merupakan proses pembelajarannya dengan baik. Sehingga apa yang terjadi dalam proses pembelajaran itu pasti akan ada yang keluar, ada yang DO, ada yang tidak sanggup untuk mengikuti proses pembelajaran dan lain sebagainya. Manusia yang memiliki potensi daya juang yang baik dan paham terhadap potensinya ini, maka otomatis dia tidak akan keluar saat mengetahui suatu pengikut atau orang yang bisa tanpa memiliki daya juang yang baik itu sedikit. Kemudian yang keempat itu adalah HPAG. HPAG itu adalah halangan, tantangan, ancaman, dan juga godaan. Orang-orang yang memiliki potensi daya juang yang tinggi, otomatis dia tidak akan kalah dengan yang namanya HPAG dalam proses pembelajaran. Halangan, tantangan, ancaman, dan godaan itu ya dianggap batu loncatan agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Itu adalah berbagai macam potensi yang kelima lah ya, yang sebetulnya di sebagian referensi menyebutkan, tapi sebagian juga tidak. Tapi ini menjadi penting bagi kita semua untuk kemudian merefleksikan bagaimana ternyata manusia memiliki potensi daya juang yang bagus. Ketika memang dia paham betul akan potensinya tersebut. Baik,
rekan-rekan semua. Nah, kaitannya dengan potensi tadi, kemampuan potensi diri itu kalau kita berbicara dengan teorinya siapa ya? Multiple intelligence siapa berarti saya lupa. Howard Gardner ya? Howard Gardner. Ya, multiple intelligence itu. Siapa? Kalau misalkan di sini dikatakan sebagai kemampuan potensi diri itu setidak-tidaknya kemampuan potensi diri itu dibedakan menjadi yang pertama itu ada kemampuan sosiologis, di mana peka terhadap permasalahan sekitar. Orang-orang yang memiliki kemampuan sosiologis yang bagus biasanya apa? Biasanya dia peka terhadap permasalahan sekitar kayak gitu ya. Bukan masalah kepoan, tapi memang sudah dari sananya dia memiliki potensi itu kayak gitu. Dia memiliki kompetensi bagaimana indera itu peka terhadap permasalahan sekitar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan naturalis. Kemampuan naturalis ini adalah apa? Kemampuan memahami kehidupan ekologi di bumi. Kayak gitu ya. Orang-orang yang memiliki kemampuan naturalis itu akan merasa sakit ketika bumi atau lingkungan hidupnya disakiti juga dalam tanda kutip. Ketika melihat sampah, ketika melihat pohon tumbang dan lain sebagainya, dia akan paling depan gitu untuk kemudian berjuang menjadi pegiat lingkungan biasanya. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan ini biasanya dia kecenderungannya seperti itu, kemampuan naturalis. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan musikal, rekan-rekan semua ya. Kemampuan musikal ini kaitannya tentang kecerdasan orang-orang, bagaimana dia bisa menciptakan harmoni lewat suara, bagaimana dia bisa menginterpretasikan nada, bagaimana kemudian seseorang yang memiliki kemampuan musikal yang bagus bisa bereksperience dengan nada-nada dengan musik-musik kayak gitu. Nah, dan biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan musikal yang bagus pun ya dia kecenderungannya akan selalu juga mendengarkan dalam tertulis ya, mendengarkan musik untuk menjadi salah satu inspirasinya. Biasanya seperti itu. Ya makanya kita mengenal istilahnya dalam dunia pendidikan kan anak yang audio kayak gitu ya. Ya mungkin kecerdasan dalam musikalnya bagus. Kemudian yang keempat adalah kemampuan spasial. Kalau kemampuan spasial ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan adanya pemahaman akan ruang spasial ya rekan-rekan semua ya. Misalkan saya kasih contoh ini adalah sopir ya, sopir profesional. Saat seorang sopir profesional mungkin tersesat di satu tempat kayak gitu ya, di suatu jalan, maka dia akan kembali pada jalur yang benar dan dia dengan sendirinya sadar kayak gitu ya akan spasialnya itu sendiri, spasialnya. Orang-orang yang memiliki kemampuan spasial yang bagus, dia juga akan memiliki mind mapping yang luar biasa bagus di kepalanya untuk mengetahui rute jalan yang benar. Biasanya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua yang kelima itu adalah kemampuan visual. Kalau kemampuan visual ini adalah kecerdasan dalam menciptakan kreasi visual. Misalkan adanya gambar, dia cerdas menggambar, cerdas melukis, cerdas membuat film dan lain sebagainya. Mengedit video termasuk itu adalah seseorang bagaimana dia memiliki kecerdasan visual yang luar biasa. Bahkan mungkin bagi sebagian orang membuat flyer itu satu hal yang sulit, termasuk bagi saya gitu. Tapi bagi seorang juga seperti halnya Guru Ade luar biasa jago membuat flyernya. Guru Ade ini adalah orang yang memiliki kecerdasan visual yang luar biasa, kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 6 adalah kemampuan logika kayak gitu ya. Kemampuan logika ini kaitannya dengan kecerdasan logis dan sistematis atau numerikal matematikaan. Kemampuan-kemampuan ini didapatkan ketika misalkan kita bisa melihat bagaimana seseorang bergerak ataupun kemudian berpikir tentang satu hal yang sistematis, cerdas sistematis kayak gitu. Biasanya dilihat dari matematik kayak gitu, bagaimana dia terhadap algoritma, misalkan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah kemampuan linguistik. Rekan-rekan semua, kemampuan linguistik ini kaitannya dengan apa? Kemampuan bahasa ya, verbal dia, bagaimana dia bisa menguasai berbagai macam bahasa, mungkin bagaimana dia bisa kemudian termasuk pidato di kelas kayak gitu. Itu masih juga bagian ataupun kemampuan linguistik, jenis kemampuan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang. Dan nomor 8 dan nomor 10 adalah kemampuan interpersonal dan kemampuan intrapersonal. Ya. Kalau kemampuan interpersonal ini kecenderungannya apa? Dia memiliki sosial atau hubungan baik dengan orang lain.
Dan kalau intrapersonal itu adalah bagaimana seseorang begitu cerdas melakukan proses manajerial terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia kemudian bisa mengatur dan juga mengendalikan emosinya menjadi pribadi yang baik. Itu adalah kemampuan intrapersonalnya, termasuk dia mengetahui apa yang sebetulnya dia inginkan. Mungkin bagi beberapa orang kemampuan intrapersonal ini dimiliki, tapi untuk sebagian orang itu mungkin tidak menonjol, kayak gitu ya. Itu kaitannya dengan jenis kemampuan potensi diri yang dimiliki oleh manusia. Ya. Kemudian rekan-rekan semua, setelah kita membahas tentang tadi potensi dengan berbagai macam halnya, coba kita akan masuk pada ranah kompetensi. Nah, kompetensi ini apa rekan-rekan semua? Menurut etimologi, kompetensi itu adalah diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh 3 hal. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, bersatunya antara 3 aspek ini ya, pengetahuan atau biasa dikenal dengan pengetahuan apa berarti? Knowledge. Knowledge gitu ya. Kemudian apalagi keterampilan itu apa? Psikomotorik ya? Afektif ya? Afektif. Keterampilan dan oh iya, psikomotorik. Ya. Psikomotorik. Nah itu merupakan apa? Ketika bersatunya 3 hal ini, dia akan menjadi satu kompetensi kayak gitu. Bisa juga dikatakan sebagai potensi yang kemudian timbul tapi memenuhi 3 syarat tadi. Dia pengetahuannya ada, keterampilannya ada, dan juga sikap kerjanya pun ada. Nah, jenis-jenis kompetensi, kalau kita ngomongin kompetensi ini, juga kita akan begitu banyak berbicara tentang kompetensi dalam dunia bisnis, bisa juga kita bisa kita bahas, bisa juga kaitannya dengan jenis-jenis kompetensi dalam dunia pendidikan. Kita akan singgung sedikit-sedikit kayak gitu ya. Rekan-rekan semua, bagi mahasiswa yang mau sebentar lagi mengikuti dunia pekerjaan kayak gitu ya, perlu juga mengetahui itu jenis-jenis kompetensi dalam dunia bisnis atau pekerjaan itu seperti apa aja, ada apa aja. Itu tidak-tidaknya ada 3 rekan-rekan semua. Yang pertama itu adalah core competencies, yang kedua adalah threshold competencies, dan yang ketiga adalah differentiating competencies. Kalau core competencies ini adalah kompetensi utama ya, kaitannya dengan apa? Dia memiliki kompetensi tentang nilai-nilai organisasi, visi dan misi organisasi, dan juga tujuan organisasi, yang kemudian dia diejawantahkan dalam proses bekerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Ini tujuannya untuk apa sih dia memiliki core kompetensi ini? Ini kalau dia kalau dia diharuskan bekerja kayak gitu ya dalam beragam posisi di dalam organisasi tersebut, maka dia tidak akan terkaget-kaget. Core kompetensi ini adalah kompetensi utama sebenarnya yang harus dimiliki oleh masing-masing karyawan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah threshold competencies. Kalau threshold competencies ini, rekan-rekan semua, ini kaitannya dengan apa? Yaitu seseorang bisa melakukan pekerjaan secara efektif, kayak gitu ya. Kompetensi yang menjadikan seseorang bisa bekerja secara efektif. Misalkan penjualan saja ya. Seseorang yang ketika mengetahui terhadap suatu produknya dalam dalam yang harus dia sellingkan kepada orang lain kayak gitu, maka dia otomatis memiliki kemampuan yang memadai terhadap mengetahui produknya tersebut dengan baik dan benar. Itu akan merupakan satu hal nilai tambah terhadap kompetensinya kayak gitu. Ini adalah threshold kompetensi. Threshold kompetensi ini, tapi rekan-rekan semua ini tidak menilai performa penjualan, ya. Bisa saja misalkan orang yang memiliki threshold kompetensi ini, ternyata kalau dilihat dari terlihat dari resultnya, terlihat dari hasilnya, nilai penjualannya tidak begitu lebih jauh gitu ya, tidak lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki threshold kompetensi. Bisa jadi seperti itu, kayak gitu. Karena ini tidak lantas kemudian menilai performa kalau threshold kompetensi, hanya saja memberikan satu efek terhadap satu pekerja yang memiliki threshold kompetensi yang bagus, maka dia akan melakukan pekerjaannya secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah differentiating competencies. Kalau differentiating kompetensi ini adalah membedakan individu dengan semua
itu bekerja secara superior dibandingkan dengan yang lain. Video di saya ini muter-muter, Guru Ade, terdengar nggak? Aman, aman. Jelas tapi ya? Oh aman, baik, kalau aman Jelas. saya lanjutkan. Kemudian rekan-rekan semua itu kaitannya dengan kompetensi dalam dunia bisnis ya. Kalau kompetensi atau dalam dunia pekerjaan lah. Tapi dalam kompetensi dalam dunia pendidikan, mungkin kita mengenal tuh kompetensi guru. Nah, kompetensi guru, rekan-rekan semua bisa lihat dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir A sampai dengan butir D. Itu dijelaskan begitu rinci ya. Bagaimana seorang guru harus memiliki 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik, bagaimana seorang guru bisa kemudian merancang proses pembelajaran, mendelivery proses pembelajaran, melakukan proses asesmen terhadap pembelajaran, sampai dengan mengembangkan peserta didiknya, itu ada dalam ranah kompetensi pedagogik. Kompetensi kepribadian itu bagaimana seorang guru memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang mantap, yang stabil kayak gitu, yang dewasa, arif, berwibawa kayak gitu, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Itu terjawantahkan juga dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semua, kaitannya dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu adalah bagaimana seorang guru dia paham betul, mengerti betul, secara luas dan mendalam kayak gitu ya, secara luas dan mendalam terhadap materi ajar yang dia bawakan. Sehingga apa harapannya? Sehingga siswa-siswa yang menjadi peserta didiknya itu sendiri bisa kemudian menyerap informasinya dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir D itu disebutkan bahwa kompetensi sosial ini menyangkut pada bagaimana seorang guru bisa kemudian menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat sekitar, bagian dari orang yang berinteraksi sosial antara guru dan guru yang lain, guru dengan siswa kayak gitu ya, secara efektif dan melakukan komunikasi yang baik. Kayak gitu. Itu kaitannya dengan jenis-jenis kompetensi. Kemudian rekan-rekan semua, untuk belakangan ini ya, Dirjen GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, itu memberikan semacam arahan kepada para guru-guru untuk memberikan kompetensi abad 21 kepada siswa-siswinya. Itu terdiri dari 4 hal ya. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita. Yang pertama itu adalah mampu berpikir kritis. Ya, mampu berpikir kritis. Yang kedua adalah kerjasama dalam hal networking atau kaitannya dengan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi, dan yang keempat adalah inovasi. Jadi ada 4 hal yang harus guru-guru tanamkan kepada anak-anak di abad 21. Mampu berpikir kritis, kerjasama dalam hal networking atau jaringan, memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, dan dia bisa melakukan inovasi dalam kreativitas. Rekan-rekan semua kaitannya dengan kompetensi. Dan yang terakhir ini bagaimana mengembangkan potensi menjadi kompetensi setelah kita mengetahui itu halnya kaitan dengan andragogik, kompetensi, lantas kemudian bagaimana ketika seseorang ingin mengembangkan itu semua gitu ya. Tidak-tidaknya ada 4 hal rekan-rekan semua agar pengembangan potensi itu bisa menjadi kompetensi dan bisa mendukung kayak gitu ya, mendukung pemaksimalan potensi itu sendiri. Yang pertama, rekan-rekan semua, lakukan introspeksi diri gitu ya. Pengukuran individual atau self assessment, pengukuran terhadap diri sendiri menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika dia bisa mengukur dirinya, dia bisa mengukur potensi yang ada dirinya, otomatis dia harusnya bisa kemudian melakukan next schedule. Schedule selanjutnya apa yang akan dia lakukan, apa yang dia kerjakan untuk kemudian meningkatkan mengembangkan potensi itu menjadi kompetensi. Yang pertama, introspeksi diri, pengukuran individual. Itu sangat wajib dilakukan oleh kita-kita yang ingin kemudian menjadikan potensi menjadi kompetensinya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua,
Kalau kita merasa diri kita ini, wah saya masih galau, saya masih bingung, untuk bisa mengukur diri ini sebetulnya potensi saya di mana, kompetensi yang harus saya bangun itu apa, kayak gitu. Maka yang kedua ini satu hal yang mungkin menjadi solusi. Itu apa? Tes psikologi, rekan-rekan. Tes psikologi, kaitannya dengan tes psikologi, ya. Tes psikologi itu mengukur potensi, ya. Sedangkan untuk asesmen itu beda lagi. Jadi kalau kompetensi itu asesmen. Gitu. Tes psikologi sekali lagi itu mengukur potensi, sedangkan asesmen itu adalah untuk mengukur kompetensi. Biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jika memang hanya untuk karyawan dan staf, supervisor staf ke bawah, biasanya cukup dengan tes potensi. Biasanya yang dilakukan adalah tes psikologi tadi, ya. Di MZ sudah melakukan itu, sudah. Bagi rekan-rekan yang iklan, bagi rekan-rekan yang ingin coba mengetahui lebih jauh kaitannya dengan ya, silakan boleh menghubungi Gurade ke saya nanti kalau untuk mengukur bagaimana potensi. Bagaimana untuk mengukur potensi. Di sana ya rekan-rekan semua, saat memang kita bisa mengukur potensi, biasanya banyak tes yang disediakan dan tes-tes yang tersebut itu berbau tentang potensi itu sendiri. Biasanya tes yang dilakukan misalkan drawman gitu ya, menggambar manusia, menggambar pohon, tes online 1, 2, 3, tes multiple intelligence juga di sana, tes CFID, CFID, A dan B gitu ya, Portic test, tes diferensial, WPT gitu, dan wawancara psikologis yang lainnya. Itu yang dilakukan untuk bagaimana mengukur potensi. Tapi kalau misalkan karyawan suatu perusahaan yang dibutuhkan adalah kelas manager up, kelas manager ke atas, manajer gitu ya, general manager sampai dengan direktur, bahkan biasa kita menggunakan tesnya itu bukan tes potensi lagi, tapi adalah tes kompetensi. Tes kompetensi ini dilakukan dengan asesmen, lebih kompleks dibandingkan tes potensi mungkin kayak gitu ya, karena ini mengukur kompetensi based on experience biasanya kayak gitu. Melihat jejak-jejak apa yang dilakukan oleh calon dari karyawan. Biasanya kayak gitu untuk mengukur tes kompetensi. Maka untuk mengembangkan potensi kan tadi ingin menjadi kompetensi yang harus dilakukan apa? Tes potensi dulu. Tes potensi itu adalah melakukan tes psikologi yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga yang harus dilakukan agar memang kita bisa mengembangkan potensi menjadi kompetensi apa? Dukungan lingkungan. Ya, dukungan lingkungan ini sangat luar biasa. Berpengaruh terhadap orang, terhadap kita yang ingin kemudian mengembangkan potensinya. Keluarga dan masyarakat sekitar otomatis menjadi dari stakeholder yang bisa mendukung dan bisa mengembangkan potensi bagi individu yang ingin mengembangkan potensi tersebut menjadi kompetensi. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Misalkan tadi disebutkan bahwa untuk kecerdasan musikal misalnya, potensi dia kecerdasan musikalnya luar biasa bagus, tapi tidak memiliki alat musik. Apa yang terjadi kayak gitu ya, makanya memang sarana dan prasarana ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengembangkan potensi dan kompetensi. Yang lain-lainnya itu bisa kita review, kita bisa melihat bagaimana keseharusan potensi itu berubah menjadi kompetensi. Tapi secara garis besar mungkin bisa disebutkan demikian. Saya rasa itu saja dulu Guru Ade. Kalau nanti ada kalau ada pertanyaan ataupun ingin ada ekstra materi gitu ya, mungkin ingin mengetahui itu bedanya dengan passion, bakat, minat apa, boleh. Tapi sekarang kita batasi dulu sampai dengan potensi dan kompetensi. Itu saja dulu Guru Ade. Saya kembalikan ke Guru Ade. Oke, baik, terima kasih Guru Riki. Wah, sudah banyak sekali nih memaparkan terkait dengan tips ya mengembangkan potensi menjadi kompetensi. Nah, sebenarnya udah banyak pertanyaan nih dari saya sambil mendengarkan sambil mikir. Oh gitu ya. Jadi dari hasil penjelasan Guru Riki tadi ada beberapa muncul pertanyaan di benak saya. Yang pertama nih ya, tadi pembelajaran andragogi ya, karena andragogi kan identik dengan pembelajaran orang dewasa. Biasanya itu dilakukan dari usia mahasiswa ya mungkin ya, mahasiswa ke atas itu menggunakan pembelajaran orang dewasa. Karena orang dewasa sudah bisa
memilih ya apa yang mungkin mendatangkan manfaat untuk dia, mana yang dia butuhkan untuk pekerjaannya, mana yang dia butuhkan untuk bekal hidupnya, misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah tipe pembelajaran andragogi ini bisa diberikan untuk anak-anak yang jenjang dasar dan menengah? Karena anak-anak jenjang dasar dan menengah sekarang juga punya pemikiran kritis seperti itu. Ketika saya sekolah di sini, apa yang akan saya dapatkan? Ketika saya sekolah di sini, belajar ini, nanti manfaatnya untuk saya apa? Nah, itu yang pertama. Bisa nggak diimplementasikan untuk jenjang dasar dan menengah? Terus yang pertanyaan kedua, tadi di multiple intelligence ya, di multiple intelligence, mungkin nggak sih seseorang itu punya lebih dari satu kecenderungan kecerdasan gitu, dan bagaimana memaksimalkan ketika dia memiliki lebih dari satu kecenderungan itu yang kedua. Dan yang ketiga, wah, yang ketiga, aduh, lupa nih yang ketiga apa tadi tuh. Oh, yang ketiga, di abad 21 ini kan pembelajarannya sudah mulai bergeser nih ya, dari yang tatap muka menjadi jarak jauh gitu. Dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mengoptimalkan peran guru dan orang tua untuk mendampingi nih potensi-potensi anak dan siswanya, sehingga dia menjadi sebuah kompetensi untuk anak dan siswa. Itu 3 dulu. Baik. Silakan dijawab. Pertanyaannya, apa namanya kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan Guru Ade. Yang pertama, pedagogi bisa, maksudnya anak-anak apakah kemudian yang kaitannya dengan SMP, SMA kayak gitu ya, apakah bisa lantas kemudian proses pembelajarannya itu dilakukan andragogi gitu ya, Guru Ade ya? Ini secara sederhana kayak gitu. Sebetulnya sangat memungkinkan sekali, Guru Ade, sangat memungkinkan sekali kalau misalkan kan kalau kita lihat apa namanya klasifikasikan usia itu yang dikatakan dewasa itu sebetulnya berapa tahun ya, kemudian remaja itu berapa tahun, kemudian anak-anak itu berapa tahun. Dalam dunia pendidikan mungkin Guru Ade lebih paham kaitannya dengan pengklasifikasian itu, tapi yang apa namanya pernah saya dengar gitu ya Guru Ade ya, kalau berbicara tentang pengklasifikasian anak-anak dalam usia itu yang dikatakan dewasa itu katanya sih rentang waktu dewasa atau enggak lagi pemuda kayak gitu ya. Dewasa atau sama dengan tidak lagi pemuda itu lebih dari 40 tahun. Katanya seperti itu katanya. Yang dikatakan pemuda itu adalah usia rentang balik 18 sampai dengan 40 tahun. Itu salah satu sumber buku yang pernah saya baca ketika saya pernah berkecimpung di dunia Karang Taruna. Saya lupa nama bukunya apa, tapi waktu di Karang Taruna pernah dibahas, diberikan juga informasi-informasi mendalam kaitannya dengan kepemudaan kayak gitu ada gitu. Nah, sehingga apa sebetulnya kalau dikatakan SMP dan SMA apakah bisa kemudian dilakukan proses pembelajaran andragogi, ini sangat-sangat bisa, karena yang pertama dilihat dari usia, mungkin beranjak dari dewasa, beranjak dari anak-anak menuju dewasa kayak gitu ya. Kecenderungan mereka untuk berpikir kritis pun seharusnya itu harus sudah tumbuh kayak gitu. Apalagi yang tadi yang disebutkan oleh DPK ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mengisyaratkan kompetensi abad 21 yang nomor 1 itu adalah mampu berpikir kritis kayak gitu. Kalau mampu berpikir kritis dan kemudian hasil dari beberapa perenungan dan juga tadi yang telah saya sampaikan dari beberapa teori yang ada kaitannya dengan andragogi, ternyata andragogi itu salah satunya itu adalah tambah manfaat bagiku kayak gitu. Sehingga sangat inline, sehingga proses pembelajaran andragogi sebetulnya kalau menurut persepsi saya pribadi ini sangat mungkin dilakukan untuk anak-anak yang cenderung pra dewasa, artinya dari SMP ke SMA itu sangat memungkinkan kayak gitu. Kebetulan dari segi sosial dan juga segi
apa namanya mental dan juga usia, dan yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan untuk memberikan fasilitas abad 21 kepada anak-anak, salah satunya adalah mampu berpikir kritis. Itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua, ketiga dulu deh. Yang ketiga itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi anak di era pandemi kayak gini ya, ya. Di era pandemi ini di mana media itu menjadi salah satu hal yang bisa peran media bisa dilakukan menjadi peran yang bisa dibimbing oleh guru, itu memang salah satunya adalah menggunakan media. Memaksimalkan potensi anak dan jadikannya yang saya sampaikan, kalau kita melakukan proses perenungan lebih dalam itu terdiri dari 4 hal ya. Dan yang faktor yang keempat itu adalah dukungan lingkungan, keluarga, masyarakat sekitar, termasuk masyarakat sekitar ini adalah guru kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika memang seorang guru di awal sudah melakukan proses asesmen kepada peserta didiknya, misalkan dilihat dari gaya belajarnya, kan di awal biasa suka ada ya gaya belajar, harusnya seperti itu. Gaya belajarnya apa? Apakah dia audio, kinestetik atau visual? Kemudian multiple intelligence dia di mana kayak gitu. Harusnya di awal dulu sebelum melakukan proses pembelajaran kan melakukan proses mapping dulu tuh, mapping kompetensi, bukan kompetensi, mapping apa yang menjadi kecenderungan peserta didiknya. Dari hal-hal tersebut, kalau memang guru sudah mendapatkan mapping di kelasnya, maka otomatis yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses pengembangan tadi. Nah, dengan era digital seperti ini, guru menggunakan media pembelajaran jarak jauh seperti ini, maka yang bisa dilakukan oleh guru adalah melakukan proses assessment tapi by teknologi itu sendiri kayak gitu. Misalkan dia bisa membuat checklist gitu ya, kan kita pernah belajar tuh yang namanya assessment tuh. Dalam assessment sendiri kan ada yang namanya beberapa hal ya, ada beberapa hal untuk bisa kemudian mengukur potensi atau kompetensi peserta didik kita kayak gitu. Nah, dari itu mungkin kita bisa dapatkan gitu, oh potensi dia misalkan tadi salah satunya adalah kemampuan kecerdasan dalam bidang matematis. Misalkan untuk guru-guru yang kreatif, carilah kayak gitu ya, carilah informasi mengenai kaitannya dengan olimpiade kematematikaan, kaitannya dengan informasi-informasi bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Masih sangat bisa dilakukan, bahkan sampai masa pandemi seperti ini masih bisa dilakukan walaupun guru tidak kemudian membimbing siswanya kayak gitu ya. Jadi mungkin guru harus responsif dan juga peserta didik juga harus kemudian reaktif gitu. Nah, itu yang bisa salah satu hal yang bisa dilakukan agar mengembangkan potensi dan kompetensi di masa pandemi seperti ini, di mana guru hanya bisa membimbing secara jarak jauh. Jadi ada checklist kalau misalkan memang itu diperlukan. Kemudian yang kedua, gurunya memfasilitasi peserta didiknya untuk kemudian mengembangkan potensinya dengan cara tadi mencari informasi-informasi kaitannya dengan lomba-lomba, misalkan dan lain sebagainya itu bisa. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan guru BK. Guru BK biasanya berasal dari orang-orang psikolog ya. Kalau orang psikolog itu biasa kecenderungannya bisa kemudian memfasilitasi peserta didik, siswa-siswi itu sesuai dengan apa yang minat dan bakatnya harusnya seperti itu. Nah, tadi kita belum masuk kepada ranah minat dan bakat sebetulnya. Seorang guru BK ketika memang dia bisa memappingkan minat dan bakat peserta didik, maka yang harus selanjutnya dilakukan misalkan berkomunikasi dengan wali kelasnya, apa yang harus selanjutnya dilakukan. Itu adalah 3 hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam membimbing peserta didiknya untuk kemudian meningkatkan potensinya menjadi kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan multiple intelligence. Multiple intelligence ini, apakah setiap individu dia memiliki lebih dari, bisakah memiliki 2 multiple intelligence? Sangat bisa, Bro Ade. Jadi saya pernah mengetes dirinya di IMZ, ini ada tes multiple intelligence kayak gitu. Untuk mengetahui, salah satunya adalah ingin mengetahui
multiple intelligence dia menurut dari Howard Gardner gitu ya, itu dia pada posisi mana? Saat dites itu ternyata kecenderungannya hampir masuk ke semuanya, biasa. Hampir masuk ke semuanya. Dia memiliki kecerdasan di musik iya, kecerdasan di kematematikan iya, kecerdasan di spasial iya, kecerdasan banyak sekali kecerdasan yang dia miliki kayak gitu. Maka selanjutnya apa yang kita informasikan kepada orang tuanya? Yang pertama kita melakukan asesmen lebih lanjut dengan orang tuanya, kayak gitu Bro Ade. Orang tuanya kita wawancarai lebih lanjut, kemudian sampai diminta apa nilai-nilai rapotnya, bahkan untuk kita bisa menjajaki lebih lanjut apa memang hasil tesnya ini reliable atau tidak. Dan memang setelah kita melihat nilai tesnya itu dari rapotnya, kemudian hasil wawancara dengan orang tuanya menunjukkan kecenderungan itu memang ada. Jadi tidak lantas kemudian satu orang hanya memiliki satu multiple intelligence, tapi memang banyak juga orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih dari satu gitu. Mungkin saya hanya bisa dalam tanda kutip ya, karena dulu belajar matematik saja. Tapi ternyata orang-orang sana itu banyak juga yang bukan hanya dia belajar matematik kemudian dia cerdas di matematik, tapi di linguistiknya luar biasa cerdas, kemudian musikalnya keren, yaitu fisiknya, olahraganya keren dan sebagainya. Itu satu. Atas kemudian bagaimana dia bisa mengoptimalkan itu semua, itu lain bukan satu hal yang sulit sebetulnya. Salah satunya adalah exercise atau latihan. Karena dengan cara mengasah tadi kalau saya sebutkan, ternyata dalam bagian otak manusia itu kan saat kita melakukan repetisi, pengulangan, maka neuron kita itu, aksonnya itu akan semakin tebal kayak gitu. Aksonnya semakin tebal, maka kecenderungan dia untuk berpikir dan juga melakukan sesuatu itu di amplop lebih baik kayak gitu. Itu kaitannya untuk menjawab nomor 2 Guru Ade. Sementara itu saja dulu ya. Oke, terima kasih Guru Riki sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nih ya. Oke, Ya. pengen diskusi lebih banyak lagi, tapi waktu membatasi kita nih Guru Riki. Ya, pas jam 5. Teman-teman juga, ya teman-teman juga ini sebetulnya menantikan diskusi yang lebih panjang lagi. Namun apalah ya, kita memang sudah batasi kegiatan ini sampai dengan jam 5. Sebelum saya tutup, silakan Guru Riki, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Guru Ade atas kesempatan waktunya. Sebenarnya rekan-rekan semua, salah satu cara yang baik gitu ya untuk kemudian sama-sama kita mengembangkan potensi menjadi suatu kompetensi, dan memang studi kasusnya adalah tadi pendekatan andragogi. Salah satu yang paling baik itu adalah ketika kita memang mengenali apa yang kita miliki, tidak lantas kemudian kita ragu untuk komunikasi dengan orang lain, dan yang ketiga terbuka terhadap berbagai macam informasi, situasi, dan juga mengikuti arus perkembangan zaman yang ada. Dengan melakukan hal-hal itu sebetulnya potensi apa yang kita miliki itu akan semakin bisa maju, berkembang, dan kemudian bisa kita maksimalkan menjadi kompetensi yang semoga bisa bermanfaat buat kita sendiri dan juga buat orang lain. Itu saja mungkin Guru Ade. Oke, baik. Terima kasih banyak Guru Riki sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kami dan teman-teman nih, para followers IG Smart Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti live ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak Guru Riki. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ade semuanya. Terima kasih banyak Guru Riki. Ya.